Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, malam ini seperti biasa kita akan melaksanakan curhat malam atau podcast ya. Podcast malam yaitu podcast Deso tersiar sampai kota ya. Bersama saya Roma Irama KW 10, Amir Khan KW 18 atau Rizky Bilar KW 100 teman-teman ya. Tetap bersama ikon kita yaitu Lesti Kejora teman-teman ya. Kenapa sendirian? Karena si Indra ya, Rizky Bilar mungkin sedang jajan bakso teman-teman. Jadi diwakilkan oleh Lesti Kejora. Nggak apa malah nemenin saya. Nah, kali ini kita akan tetap bersama TV Lebaran akan membahas hal-hal yang sedang trending hari ini ya teman-teman, atau yang sedang menjadi perhatian seantero Indonesia ya, atau seantero dunia teman-teman ya. Kita bersama tetap ini, kali ini kita tetap bersama Mas Indra Bekti dan tamu kita Adelia Jelita teman-teman ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang beliau ini teman-teman ya, yang sedang viral. Pokoknya ambil hikmahnya aja dari podcast kita. Kalau nggak ada ya jadikannya hanya sebagai obrolan-obrolan kosong saja, obrolan malam untuk mengisi malam hari ini teman-teman ya. Nah, tema kali ini kita akan beri judul yaitu seberapa besar sih cinta Mbak Dila Jelita ini kepada Mas Indra Bekti teman-teman. Nanti kita akan bahasnya teman-teman ya. Nah, sebelum kita bahas, mari kita kenal dulu siapa sih ini Indra Bekti ini ya. Indra Bekti ini adalah seorang artis yang memulai karirnya sejak tahun 90-an sebagai pengisi suara acara Candy Candy ya. Zaman dahulu udah. Jadi kalau dihitung itu sudah hampir 30 tahun teman-teman ya. Wah, udah lama sekali ya. Udah kalau dibilang ini sudah aktor kawakan ya, atau aktor senior ya. Nah, dan istrinya ini namanya Adelia Jelita teman-teman ya. Tentu saja dari namanya saja ini bukan wanita sembarangan loh teman-teman. Ini pasti orang high class ya. Wah, ini keturunan Belanda sama keturunan Arab teman-teman. Adelia Jelita, namanya udah mengerikan, namanya udah tentu saja kalau orang yang high class itu yang ngurusnya susah ya, atau mungkin harus high class juga modalnya dan finansialnya ya. Tentu kalau TV Lebaran ya nggak mampu tuh mas ya. Ku nggak mampu tuh ya, film lagunya ku nggak mampu tuh ya. Ya nggak mampu, ini cuman bermodal gitar Rhoma Irama sama Lesti Kejora ya teman-teman ya. Mau dapat Adelia Jelita ini keturunan Arab dan Belanda teman-teman. Wah, sangat high class ya. Nah, kali ini saya akan gambarkan kedua orang ini laksana sedang dalam satu kapal teman-teman. Jadi mereka ini berdua ketemu di dalam satu kapal yang namanya rumah tangga teman-teman ya, atau pernikahan teman-teman ya. Jadi keduanya ini, dua insan ini yang bernama Mas Indra Bekti sama Mbak Adil ini bertemu dalam sebuah ikatan yang disebut dengan pernikahan teman-teman, dalam satu kapal teman-teman ya. Jadi yang namanya pernikahan tentu saja ada yang namanya pertemuan ya, pertemuan atau perjumpaan ya. Kalau yang disebut dalam Islam itu ta'aruf ya, atau mungkin perkenalan. Dan kalau dalam sebutan ngetrennya yaitu pacaran teman-teman ya. Mereka ini ketemu di sebuah bandara Malaysia. Disitulah cinta pertama atau pandangan pertama ya, pandangan pertama Mas Indra Bekti kepada Adelia Jelita. Nah, tentu saja sebelum mengarungi sebuah pernikahan, kita akan mengalami yang namanya perjumpaan atau ta'aruf teman-teman. Saya sebut aja karena ngetrennya adalah pacaran teman-teman ya. Jadi di sini saya akan memberikan perbedaannya apa sih? Bedanya antara pernikahan dengan pacaran teman-teman ya. Jadi bedanya apa teman? Tentu saja yang namanya pacaran dengan nikah itu hampir 180 derajat berbeda teman-teman ya.
berbeda. Kenapa? Ya karena yang namanya pacaran itu tentu yang terlihat adalah baiknya saja teman-teman. Cantiknya, gemulainya, wanginya, nikmatnya. Itulah yang namanya pacaran teman-teman ya. Karena apa? Karena ketemunya itu pasti hanya waktu-waktu tertentu. Waktu-waktu tertentu, dan di saat kita mau ketemu tentu dipersiapkan betul-betul ya. Kita beli baju bagus, kita disetrika bajunya, kita apa? Pakai wangi-wangian. Nah, begitu pula lah seperti Mas Indra Bekti ini tentu saja. Di saat ketemu dengan Mbak Adelia Jelita, tentu yang dilihat adalah wah, cantiknya, putihnya, mulusnya mungkin ya, baik kecantikannya gitu ya, keindahannya gitu ya. Belum terlihat yang namanya keburukannya. Karena apa? Pandangan pertama teman-teman yang dilihat dari seorang lelaki tentu saja adalah kecantikannya. Wah, di saat di bandara itu ada cewek itu mau menegur Mas Indra Bekti, menegur, menyapa ya. Katanya ada temennya yang mau minta foto. Wah, ternyata Mas Indra ini tidak tertarik sama yang mau minta foto, tapi yang mau memintakan foto temennya. Wah, mungkin ya kalau dilihat dari sini kan ini wah ya putih sekali tuh kayak orang Belanda ya. Ya tentu saja Mas Indra Bekti ya kelepek-kelepek ya. Ya itulah ya. Di saat kita perkenalan, pertemuan itu ya, mesti yang dilihat adalah yang fisiknya dulu gitu. Nah pada akhirnya setelah Mas Indra Bekti ini tahu sudah berkenalan, pada akhirnya mereka melaksanakan ikat atau ikrar mungkin ya, yaitu ta'aruf atau ya ta'aruf atau perkenalan lah, atau hubungan khusus ya. Dan yang di zaman sekarang, kalau anak-anak zaman sekarang mungkin pacaran teman-teman ya. Nah pada akhirnya setelah mereka ini melaksanakan ini pacaran, pada akhirnya mereka memutuskan tanggal 20 Oktober 2020 untuk mengikrarkan dalam hubungan sah, yaitu pernikahan tanggal 10 bulan 10 tahun 2020, diiringi oleh apa itu, iring-iringan motor gede atau apa itu, 10 juga, pembawa acara 10, semua serba 10 teman-teman. Wah, sangat-sangat mewah sekali pada akhirnya. Nah, setelah kita memasuki pernikahan, tentu saja yang namanya tadi pacaran itu akan berbeda jauh dengan yang namanya sesudah nikah. Kenapa? Karena yang setelah kita sudah menikah, kita akan melihat seluruhnya teman-teman. Ya kan, kita akan melihat karena apa? Kita akan selalu bersama-sama, baik setiap detik, setiap jam, setiap hari kita akan bersama-sama dengan pasangannya. Kalau pacaran tadi kita hanya bersama di waktu tertentu, dan itu pun kita mempersiapkan mungkin dandan sebisanya ya, so maksimal mungkin sisiran kayak gini ya, nih mungkin kayak gini, kalau ya ini udah cakep baru ketemu sama pacarnya, saya tak sisiran juga teman-teman biar pemirsa juga enak gitu ya melihatnya gitu ya. Nah mau podcast aja kita juga harus dandan, apalagi kalau ketemu pacar teman-teman ya. Tapi berbeda di saat kita sudah menikah. Karena apa? Kalau sudah menikah, di sini kita akan melihat pasangan kita itu seluruhnya teman-teman. Dari bangun tidur belum cuci muka, baru bangun tidur mungkin buang angin gitu ya, kita melihatnya. Mungkin tidurnya ada yang mendengkur teman-teman gitu ya. Atau mungkin yang biasanya tampil bersih kalau pacaran gitu, ini kita melihat mungkin lusuh teman-teman, bau bawang goreng, bau minyak goreng, kita akan mengalami itu teman-teman ya. Nah disitulah ujian pertama akan diuji. Begitu pula dengan Mbak Adelia Jelita, dia pun akan diuji cintanya pertama dengan saling mengetahui segala baik buruknya dari Mas Indra Bekti teman-teman. Begitupun sebaliknya, disinilah ujian pertama terjadi teman-teman, yang
mungkin di waktu di bandara itu tampak istimewa. Saya mungkin di dalam pernikahan kita udah tahu baik dan buruknya. Yang dulunya cuma manis-manis saja kalau ketemuan, sekarang kita mungkin galaknya ada, judesnya ada, kita temu mungkin pitiknya ada, dan di sini kita jadi satu kesatuan di dalam pernikahan. Dan disitulah ujian yang terjadi pertama dalam sebuah pernikahan. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya adalah kita sebagai manusia, tentu kita seiring waktu kita akan bergulir, kita pun akan berubah teman-teman ya. 13 tahun pernikahan antara Indra Bekti dengan Mbak Adila Jelita tentu saja selambat tahun akan berbeda. Karena apa? Rasa bosan tentu saja pasti ada kadang ya, atau mungkin rasa jenuh ya, kemungkinan pasti ada karena selalu bersama. Disitulah ujiannya. Seiring waktu berjalan tentu saja secara fisik dan keadaan tentu akan juga berubah. Yang dulu mungkin mudanya kayak Amir Khan, nanti akan menjadi Amir Kun ya, Amir Pikun ya. Jadi akan berubah seiring dengan bertambahnya usia. Begitupun juga dengan Mas Indra Bekti yang dulunya mungkin kuat, tenaganya super power, lambat laun mungkin akan mengalami penurunan dari segi mungkin dari kulit dan lain sebagainya. Kita tidak bisa melawan usia, pasti akan mengalami yang namanya penurunan. Dan disinilah ujian kedua, cinta itu akan dipertaruhkan teman-teman ya. Makanya kalau kita makanya dalam agama itu disarankan mencari jodoh itu yang diutamakan adalah agamanya. Kenapa? Karena kalau agamanya itu akan terbawa terus sampai tua gitu. Tapi kalau kita mencintai hartanya, harta itu bisa berubah kapan saja. Bisa nanti tiba-tiba hilang, mungkin hartanya akan menyusut dan lain sebagainya. Kalau kita mencintai hartanya hilang, kita akan ditinggalkan gitu. Laksana habis manis sepah dibuang. Wah, ini kita nggak mengira siapa ya, gitu, seperti itu ya. Kalau kita mencintai wajahnya ya kayak tadi, mudanya kayak Amir Khan, pula lama-lama akan menjadi Amir Kun, Amir yang pikun teman-teman ya. Kalau kita mencintai jabatan itu berapa lama? Presiden aja udah gonta-ganti. Karena apa? Jabatan hanya tadi sementara, titipan. Tapi lo agama itu kan konon itu akan selama, misalnya orangnya dari awal pernikahan itu orangnya misalnya ramah atau taat, itu mungkin akan terbawa sampai tua gitu teman-teman ya. Jadi itu ujian kedua ya. Nah, pada akhirnya selama 13 tahun mengarungi rumah tangga, baru kali ini teman-teman ya mungkin terekspos, ibarat kapal tadi meledak, kapalnya terlalu besar itu ya hari ini, atau mungkin yang lagi viral ini ya. Kenapa? Karena Pak Mas Indra Bekti ini terdeteksi kena penyakit ya. Nah, disitulah ujian yang lebih besar lagi itu ya buat Mbak Adelia Jelita. Kena penyakit, dan pada akhirnya yang menjadi bumerang atau menjadi viral itu karena apa? Karena di mana Mas Indra Bekti ini menjadi artis selama hampir 30 tahun, tentu pundi-pundi rupiah itu juga tidak sedikit teman-teman. 30 tahun itu lama sekali ya. Nah, di saat cuma sakit sebentar yang parah dari 30 tahun tadi, itu sang istri yang dia cintai, yang dia sayangi ini, di saat membutuhkan dana, beliau ini tidak, malah memutuskan untuk mencari penggalangan dana teman-teman ya. Inilah yang menjadi bagi netizen ya, mungkin bagi masyarakat Indonesia sangat kaget tuh. Baru sakit beberapa hari saja kok sudah mau minta penggalangan dana teman-teman. Nah, inilah yang menjadi bumerang. Ada apa dengan cinta Mbak Adelia Jelita kepada Indra Bekti? Seberapa persenkah cintanya Mbak Adelia Jelita pada Mas Indra Bekti? Nah, pemirsa TV Lebaran yang dapat menjawabnya sendiri pada akhirnya. Dan
tentunya yang paling tepat jawabannya ya dari Mbak Adelia sendiri. Berapa persenkah cintanya kepada Mbak Indra Bekti? Nah itu. Nah pada akhirnya lambat laun yang penggalangan dana ini tenggelam. Dan mungkin para netizen atau masyarakat Indonesia ya memaklumi atau mungkin ya memaafkan atau gimana. Setelah apalagi Mas Indra Bekti sudah sembuh, sudah bisa tampil lagi. Nah, padahal harusnya sih istirahat ya, kalau saya maksudnya sebagai istrinya saya suruh istirahat dulu lah paling tidak begitu ya. Tapi ini tampil kembali ya. Nah, pada akhirnya terjadi letusan yang lebih besar lagi teman-teman ya. Ini dunia artis kolab, bahasa Jawanya gitu, dunia artis kaget ya, infotainment kaget, semua rakyat Indonesia juga kaget, termasuk TV Lebaran ini kaget ya. Karena apa? Emang TV Lebaran itu seneng yang viral-viral seperti, apalagi dunia infotainment. Saya dari kecil ya kalau lihat infotainment itu seneng. Jadi kalau lihat TV itu yang saya nanti ya insert, terus Kiss itu ya dalam zaman dulu. Karena apa? Saya bisa melihat ini saya senang melihat kehidupan orang lain begitu ya. Nah ini terjadi ledakan yang lebih besar lagi teman-teman. Mbak Adelia Jelita, Mbak Adelia ini menggugat cerai Mas Indra Bekti teman-teman. Nah disinilah akhir dari cerita cinta dua insan, Mas Indra Bekti dan Mbak Adelia Jelita teman-teman. Akhirnya kapal yang dimulai dari pertemuan di suatu kapal yang namanya pernikahan, pada akhirnya akan karam dan akan tenggelam teman-teman. Pada akhirnya cinta antara Bandara Malaysia dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan akan ditutup dengan ketukan palu hakim dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Karamlah sudah kapal Indra Bekti dan Adelia Jelita. 10 Oktober 2020. 10 semua serba 10 akan menjadi kenangan bagi mereka berdua. Ya itu aja teman-teman ya, cerita singkat kita membahas tentang beliau-beliau ini. Semoga ini dapat kita ambil pelajaran saja, atau omong-omong kosong saja sebenarnya omong kosong saja sih, omong kosong aja teman-teman ya, omong kosong aja, kita ambil hikmahnya saja. Cerita ini mari kita ambil hikmahnya, bisa pemirsa TV Lebaran baca sendiri, atau mungkin ya sebagai pembelajaran lah, mungkin pembelajaran kita semua dalam mungkin ya dalam berumah tangga, dalam memilih jodoh, atau mungkin dalam menaungi liku-liku kehidupan, mungkin seperti itu. Itu aja teman-teman curhatan malam kita kali ini. Ini anggap aja ya omong kosong, kita membahas orang-orang besar. Kan orang-orang besar ya yang ada di Indonesia. Semoga aja ya kita ambil hikmahnya saja. Yang jomblo saya doakan mendapatkan jodoh yang baik, yang sudah yang berumah tangga dapat mempertahankan rumah tangganya sampai nanti akhir hayat, agar kapalnya itu tenggelam bareng-bareng. Kalau enggak ya pokoknya tidak ada yang lompat ke laut lah, paling minimal tetap dalam satu naungan kapal rumah tangga tadi. Itu aja ya ini Mas. Itu aja teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ini hanya obrol-obrol kosong, yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan ya. Itu aja. Bersama saya Roma Irama KW 10, Amir Khan KW 18, dan Rizky Bilar KW 100 teman-teman. TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Podcast Deso tersiar sampai kota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.